Iya, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Yesaya seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa kitab Yesaya adalah sebuah kitab peringatan bagi bangsa Yehuda, bagi Israel pada umumnya karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan mengangkat Nabi Yesaya bin Amos untuk menyatakan hati Tuhan, menyatakan pesan Tuhan untuk berbicara mengingatkan agar bangsa itu tidak binasa. Dan kita semua percaya bahwa sampai hari ini Tuhan pun masih terus berbicara untuk mengingatkan umatnya agar umatnya tetap setia untuk mencari Tuhan. Iya, dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Yesaya pasal yang ketiga, ya, mulai ayat yang pertama, saudara. Yesaya pasal yang ketiga, ya, judul perikopnya adalah hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu, ya. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Jadi kenapa bangsa itu tersesat? Karena ada orang-orang yang menyesatkannya, ya. Ayat 3, ayat 1 berkata begini, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman. Ya, ketika murka Tuhan turun, saudara, maka Tuhan akan mulai menghancurkan, Tuhan akan mulai menjauhkan, di sini dikatakan, ya, umatnya dari orang-orang yang diandalkan, ya, dari orang-orang yang diandalkan mereka, yang ditinggikan mereka, yang ternyata menyesatkan mereka, dan mereka akan dijauhkan dari segala persediaan makanan dan minuman. Ngeri, saudara, ketika murka Tuhan itu turun. Makanya mari kita terus percaya dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang kedua berkata begini, saudara, ya, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Saudara perhatikan, tadi kita sudah lihat judul perikopnya, hukum Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu, ya. Jadi Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyesatkan bangsa itu, saudara. Dan kita tahu bersama ketika Tuhan menghukum, siapa sih orang-orang yang menyesatkan bangsa itu? Kita lihat di sini dikatakan, saudara, orang-orang yang menyesatkan bangsa itu tadi dikatakan yang pertama pahlawan, ya, orang perang, ya, hakim dan nabi. Wow. Ya, coba kita lihat di sini, saudara. Ternyata ada nabi di situ termasuk orang yang menyesatkan bangsa ini. Mengerikan, saudara, ya. Orang yang menyesatkan bangsa ini termasuk nabi di dalamnya. Bukankah nabi menjadi orang yang disuruh Tuhan untuk berbicara, menyampaikan pesan Tuhan? Ya, petenung dan tua-tua. Ya, bayangkan nabi sudah disejajarkan dengan petenung, ya, dengan para tua-tua, ya. Di sini dikatakan, saudara, ayat yang ketiga bilang perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Saudara, ya, ketika orang-orang mulai memberhalakan sesuatu, ya, dan ketika kita, loh, bisa nggak nabi menyesatkan? Ya, ternyata, saudara, ya, jangan kita memandang, makanya saya selalu berkata, jangan taruh imanmu kepada, ya, manusia. Walaupun itu hamba Tuhan siapapun, dia juga tetap manusia. Ya, kemarin, saudara, ada orang yang konseling sama saya, Bu. Ya, saya diajak pendeta saya pelayanan, ya, tapi saya bilang saya ada pekerjaan. Ya. Terus, ya, menurut Ibu bagaimana? Saya bilang, Bu, nomor satu itu adalah keluarga. Ya, nomor satu tuh Tuhan, yang pasti nomor satu Tuhan. Yang kedua keluarga, yang ketiga tuh baru pelayanan. Ingat, ya, saudara, tidak semua orang melayani pelayanan pekerjaan Tuhan itu sudah melayani Tuhan secara pribadi. Nomor satu yang harus kita layani di dalam hidup ini adalah Tuhan, ya. Nomor dua keluarga, nomor tiga baru pelayanan.
Ya, jangan terbalik-balik. Banyak orang pelayanan dulu, keluarga nomor berikutnya. Orang yang melayani Tuhan itu bukan hanya orang melayani pelayanan atau kegiatan gereja. Ya, orang yang melayani Tuhan nomor satu, dia menyenangkan hati Tuhan. Makanya ketika ada yang bertanya kepada saya, Bu, saya diajak pelayanan, pergi sama pendeta saya, tapi saya ada pekerjaan, gimana? Saya bilang, ya fokus dulu kepada pekerjaan. Ya, tapi pendeta saya bilang, kamu tuh harus melayani Tuhan gini-gini. Ya, nggak bisa. Nomor satu tuh Tuhan dalam hidup kita. Nomor dua itu keluarga, pekerjaan. Nomor tiga baru pelayanan. Ya, dia ngeyel saudara, dia pergilah saudara pelayanan, ditinggalkan pekerjaannya. Ya, kemarin WA saya lagi, Ibu, ini pendeta saya bilang, ya udah kamu pulang aja dulu. Ya, ini belum ada pelayanan, nanti dikabari lagi kalau sudah ada pelayanan. Tapi Bu, saya mau pulang sekarang, kan saya dulu sudah tutup dagangan saya. Saya sudah jual semua peralatan-peralatan dagangan. Nah, terus sekarang saya disuruh pulang, saya mau ngapain, Bu? Ya, itu masa pendeta ngomong enak aja begitu, suruh saya pulang terus dia nggak ngapa-ngapain. Lah kan saya sudah bilang dulu. Ya, lah terus sekarang datangnya ke saya, datang sama pendeta sana dong yang ngajak kamu pelayanan. Sering kali orang Kristen itu saudara memberhalakan sesuatu. Ingat saudara, prioritas pertama dalam hidup ini Tuhan. Nggak boleh diganggu gugat hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu apa? Walaupun di kamar saudara berdoa, di rumah saudara baca Alkitab, saudara mencari sesuatu yang membuat imanmu bertumbuh. Engkau dengan Tuhan nomor satu. Nomor dua, keluarga yang menjadi prioritas. Ya, nomor tiga itu baru pelayanan. Jangan terbalik-balik sehingga akhirnya berantakan semuanya. Sudah terjadi seperti itu. Ya, dia bilang, loh kenapa? Itu kan pendeta yang ngajak saya. Ya, belum tentu kalau pendetanya nggak peka, ya bisa jadi orang malah tersesat. Makanya hari-hari ini taruhlah iman pada Tuhan, baca Alkitab, mengerti firman, biar tidak diombang-ambingkan, ya, dibodohi. Ini kamu pergi begini melayani Tuhan loh, siapa bilang saudara? Ya, kita harus benar-benar menempatkan prioritas hidup nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga atau pekerjaan, nomor tiga baru melayani pekerjaan Tuhan, ya. Jangan kebalik-balik. Di sini dikatakan siapa orang-orang yang akan dihukum Tuhan yang telah menyesatkan bangsa itu? Ya, para pahlawan perang, ya para hakim, para nabi, petenung, tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir dan orang yang paham mantra. Ya, semua dimasukkan di sana saudara. Yerusalem dikepung, para pemimpinnya dihancurkan. Ya, ini gambaran yang sangat menyedihkan, ya, dan segera menjadi kenyataan. Ketidaktaatan telah mendatangkan penderitaan serius atas bangsa itu dan kehancuran yang hebat sebagaimana sudah diperingatkan oleh Tuhan lewat Yesaya. Ya, dengan menyebut para petenung, ahli nujum dalam daftar ini, Yesaya bukan bermaksud untuk merestui mereka, justru dia sedang menunjukkan sejauh mana bangsa itu telah tenggelam, ya telah jatuh, ya bahkan para petenung, nabi semuanya sudah sama, semua menyesatkan bangsa itu saudara. Lalu Tuhan berkata ayat ayat yang keempat di sana dikatakan, aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Wow, ya ini juga salah satu teguran bagi para pemimpin-pemimpin tua. Kalau kita tidak bersandar pada hikmat Tuhan, sekalipun kita gembala, kita pendeta, kalau tidak ada lagi kebenaran dalam hidup kita, kalau kita sudah tidak lagi berjalan dalam tuntunan Tuhan, kalau kita sudah semuanya merekayasa kebenaran untuk kepentingan golongan, kepentingan pribadi, apalagi mamon, maka Tuhan berkata, aku akan mengangkat pemimpin-pemimpin muda, aku akan mengangkat anak-anak muda menjadi pemimpin atas mereka dan anak-anak akan memerintah mereka. Bayangkan saudara, siapa yang Tuhan berkata di sini? Yaitu tadi para nabi, ya para pemimpin di kota itu, para tua-tua yang dianggap berhikmat akan Tuhan ganti dengan orang-orang muda. Di sini dikatakan, aku akan taruh pemuda-pemuda, anak-anak untuk memerintah atas mereka. Ayat yang kelima berkata, maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Akan dibalik semuanya. Yang tadinya dianggap mulia kemudian akan direndahkan. Yang tadi orang dianggap menjadi para tua-tua itu akan diperintah oleh orang-orang yang muda. Ya, dan disitulah saudara, maka
kehancuran akan mulai terjadi karena ya kebenaran muncul terbalik, semua kehilangan kebenaran saudara ya. Dan kita berdoa saudara supaya kita menjadi orang-orang yang terus berpegang pada kebenaran. Ya mau tua mau muda kita semua butuh kebenaran Tuhan. Jangan keluar daripada kebenaran itu. Hiduplah tetap di dalam jalan kebenaran, melakukan firman, hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, supaya Tuhan tidak murka saudara ya. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan saudara, sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Ya saudara, kalau orang masih punya jubah, mungkin dia punya jubah imam, punya jubah nabi, punya jubah tua-tua, punya jubah hakim. Ya, kalau ada seorang di antara saudaranya di rumah ayahnya, jadi kalau dalam satu keluarga masih ada orang yang tadinya dianggap sebagai pejabat, dia punya jubah nabi, dia punya jubah sebagai hakim, maka saudaranya akan berkata, engkau masih mempunyai jubah, no, jadilah pemimpin kami dalam keluarga, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Buat apa kalau tinggal reruntuhan? Ya, untuk apa diberi kekuasaan kalau di bawah reruntuhan? Ketika semuanya sudah terjadi, ketika semuanya sudah hancur, baru kita mau diminta jadi pemimpin, buat apa? Sudah terlanjur. Walaupun kita masih punya jubah, tapi jubah itu sudah tidak ada nilainya lagi, karena semua dihancurkan Tuhan. Saudara, apapun yang ada di tanganmu itu berbicara tentang semua kita diberikan Tuhan kepercayaan. Ya, saya diberikan Tuhan kepercayaan sebagai seorang penginjil yang memberitakan Injil dan kebenaran. Saudara, mungkin di kantor engkau sebagai manajer, engkau sebagai karyawan, mungkin engkau sebagai kepala rumah tangga, mungkin engkau sebagai ibu rumah tangga, mungkin engkau sebagai apapun yang hari ini Tuhan percayakan kepadamu. Engkau punya jubah. Jubah berbicara tentang kepercayaan. Jangan sampai jubah itu kita rusak karena Tuhan tidak lagi percaya kepada kita. Mari jaga jubah ini saudara. Dengan bagaimana kita menjaga jubah kepercayaan Tuhan? Hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, di dalam kekudusan. Kita harus mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, terutama para hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Seperti kitab ini berkata, ternyata orang-orang yang menyesatkan bangsa itu, semua sini sudah sama, para nabi, para tua-tua, para petenung, ya bahkan ahli sihir, ya semua sudah menjadi sama. Tidak ada lagi yang membedakan. Kenapa? Tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi pengurapan Tuhan atas mereka. Semua yang ada di bangsa itu sudah hancur saudara. Tidak ada lagi kebenaran dalam hidup mereka. Mari kita bertobat hari-hari ini. Kita mau menjadi orang yang diberi jubah untuk kita jaga jubah kita yang sudah Tuhan beri kepercayaan. Ya, ayat yang ke-7 berkata, maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib di rumahku. Tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Ya, bayangkan saudara, sampai tidak mau. Kenapa? Ya cuma menjadi pemimpin di atas keluarga sendiri, disuruh jadi. Ya, pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku nggak mau jadi tabib, aku nggak mau jadi hakim. Ya, sudah tidak ada roti, tidak ada jubah lagi. Artinya apa? Kepercayaan Tuhan sudah ditarik. Mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini di tangan kita masih kita pakai saudara ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai ketika semua itu diambil, bahkan termasuk berkat pun diambil. Itu di sini dikatakan apa? Sudah tidak ada roti, nggak ada lagi berkat. Buat apa saya itu mau jadi pemimpin lagi di sini? Ayat yang ke-8, sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Mengerikan saudara. Kalau orang itu melawan Tuhan, mereka menantang kemuliaan hadiratnya dengan apa? Perbuatan dan perkataan. Firman Tuhan berkata, sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Mari saya berulang-ulang kali berkata, jangan jadikan diri kita musuh Tuhan. Jangan jadikan diri kita lawannya Tuhan. Loh, bagaimana caranya Bu? Saya nggak pernah memusuhi Tuhan, saya tidak pernah melawan Tuhan, saya tidak pernah menantang Tuhan. Dengan sikap kita, waktu kita hidup jauh dari kebenaran, waktu kita tidak mau melakukan firman Tuhan, itu artinya kita sedang menantang Tuhan. Kita sedang melawan Tuhan dengan perbuatan dan perkataan kita. Kenapa saudara? Orang yang hidup jauh dari Tuhan, bahkan menantang Tuhan, tidak akan mendapatkan berkat. Dia akan jauh dari berkat, bahkan dalam
keadaan yang terkutuk. Karena itu Tuhan mengingatkan kita hari ini, dan apa yang ditulis Yesaya bagi Yerusalem, bagi Israel pada waktu itu, ini juga datang buat setiap kita pada zaman sekarang. Bukankah kita melihat ini terjadi juga di zaman sekarang? Ya, mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau meminta Tuhan memulihkan hidup kita, saudara ya. Sekarang kita lihat, saudara, tadi sudah orang-orang yang menyesatkan. Ada nabi, ada petenung, ada tukang sihir, tukang mantra, semua sudah menghancurkan kota itu. Kita berdoa buat kota kita, buat bangsa ini, supaya bangsa ini tidak dimurkai Tuhan. Kita berdoa supaya para pejabat, mulai dari yang bagian atas sampai ke bawah, mereka semua hidup takut akan Tuhan, saudara ya. Bahkan dikatakan di sana ayat yang ke-9, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Saudara, ayat ini berkata ya, air muka mereka, bahkan kejahatan mereka itu terpancar dari mukanya, saudara ya. Hati-hati ya, kita berdoa biar kemuliaan Tuhan yang ada di wajah kita. Ya, biar orang melihat, wow, betapa ada kemuliaan Tuhan, bukan kejahatan. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan. Ya, sekarang ini kita lihat dosa itu juga banyak yang sudah terang-terangan. Ya, orang-orang yang hidup ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat banyak WA, ibu, anak saya barusan berterus terang kalau dia termasuk homoseksual. Ibu, anak saya barusan berterus terang kalau dia lesbian. Saudara, dosa itu makin bekerja luar biasa. Karena itu penting bagi kita orang tua berdoa buat anak-anak kita. Bagi anak-anak muda yang mendengarkan ini, saya mau bilang ya, jauh-jauh jangan terikat dengan homoseksual, lesbian. Yaitu dosa yang akan menghancurkan hidupmu dan murka Tuhan akan turun dalam hidup kita. Jadi ini yang terjadi di Yerusalem, dikatakan mereka sudah seperti orang Sodom dan Gomora, sudah terang-terang menyebut dosanya. Sekarang itu orang dosa itu sudah tidak malu bahkan menentang Tuhan. Ya, ada suami-suami yang kalau ditegur istrinya suruh bertobat, ya nggak perlu bertobat, ya nggak usah Tuhan-Tuhanan. Ada orang-orang yang begitu sombong dan terang-terangan mengakui dosa mereka dan melupakan Tuhan. Ingat saudara, ya akan ada hukuman bagi orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, ayat ini berkata, celakalah orang-orang itu sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Ya, hati-hati. Ya, karena kenapa kita mengalami hukuman? Bukan Tuhan yang jahat, tetapi kita mendatangkan malapetaka kepada diri kita sendiri. Saya itu kadang, saudara, ada orang-orang yang konseling, bu, rumah tangga saya hancur. Ya, suami saya begini, istri saya begini. Kenapa, bu? Tuhan itu merancangkan yang buruk atas hidup saya. Ya, saya bilang jangan menuduh Tuhan jahat. Ya, dari dulu saya menikah tidak pernah saya merasakan kebahagiaan begini. Lah, dulu waktu menikah sudah berdoa belum? Tanya Tuhan belum? Itu jodoh dari Tuhan apa enggak? Ya, udah menikahnya tidak seiman lalu menyalahkan Tuhan. Ya, itu yang Alkitab nih berkata, ya celakalah orang-orang itu sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Ingat, Alkitab berkata, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ia dipikat lalu diseret olehnya. Makanya anak-anak muda sekarang ini ya, kalau orang tua ngasih tahu tentang jodohmu, jangan membantah, coba renungkan dulu. Kenapa? Orang menikah itu satu hari jadi, tetapi komitmennya seumur hidup. Ya, banyak orang-orang tua yang hari-hari ini konseling kepada saya, sudah nasihati anaknya, bu, anak saya pacaran dengan laki-laki itu kasar, bu. Tapi saya bilangin anak saya marah kepada saya. Padahal saya sudah lihat ini laki-laki bentak dia di depan saya, marahin dia di depan saya. Tapi anak saya seperti dibutakan. Dinasehatin orang tua malah marah. Ya saudara, engkau ini yang dibilang apa? Mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Kalau sudah jatuh dalam malapetaka, jangan bilang Tuhan itu jahat. Jangan bilang Tuhan itu di mana Tuhan tidak merancangkan. Manusia itu tiap-tiap orang, kata firman Tuhan, dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Catat baik-baik, mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Siapa yang mendatangkan malapetaka?
kita sendiri ya yang membawa diri pada rancangan kehancuran itu. Jadi bertobat hari-hari ini, dengarkan hikmat Tuhan. Saudara yang belum mendengar hikmat kehidupan, tolong didengar itu kitab Amsal yang saya bahas setiap hari. Itu penting bagi hidup kita supaya kita dituntun di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Ayat yang ke-10, katakanlah berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Sebaliknya, berbahagialah orang yang benar. Kenapa? Mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kemarin ada orang yang konseling kepada saya. Dia bilang gini, Bu, hidup saya penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Saya tuh kalau dengar hamba Tuhan tuh bersaksi kok enak banget sih. Ya begini dijawab, ngomong begitu dijawab Tuhan. Ya kenapa saya nggak dijawab-jawab? Ya saya bilang ini loh, ayat ini menjawab ya. Katakanlah berbahagialah orang benar. Kenapa? Ya sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Apapun yang sedang kita alami hari ini itu adalah hasil tuaian kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kalau hari ini kita berbahagia, ya kita berbahagia karena keputusan yang kita ambil. Ya, ada harga. Ya, kenapa orang itu berkata, saya lihat Ibu Debbie itu enak banget, rumah tangganya berbahagia, kenapa saya tidak? Lah saudara, saya waktu mau menikah dulu saya doa puasa, saya tanya Tuhan, bahkan saya bilang Tuhan cegah saya untuk menikah kalau saya salah menikah. Saya mau dapat yang terbaik dari Tuhan. Semua itu ada harganya, bukan orang main tabrak kanan kiri lalu nikah setelah salah menyalahkan Tuhan. Itulah manusia, sudah cukup main sandiwara sama Tuhan. Hari ini, kalaupun engkau sedang membayar harga yang mahal, berat, tetap setia sama Tuhan. Mau sampai kapan lagi? Mau cerai, nikah lagi, tidak akan pernah ada selesainya. Yang terbaik adalah bayar harganya. Duduk di kaki Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, aku mohon ampun Tuhan, kalau pada masa-masa yang lalu aku salah mengambil keputusan, tapi hari ini aku mau membayar harganya, aku mau bertobat, hidupku pulihkan. Maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kebanyakan orang sekarang tidak mau membayar harga, mereka mau yang instan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan itu akan memberikan kita yang terbaik asal kita mau bertobat. Kuncinya kita mau bertobat. Kuncinya kita mau menjadi orang benar, ya. Di sana dikatakan, katakanlah berbahagialah orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ya, ayat yang ke-11 berkata, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Sekali lagi ayat ini mengingatkan, ya. Ingat, kita hanya memakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi hari ini apapun persoalan yang kau hadapi, ya sudah, bayar harga, bertobat di kaki Tuhan, ya. Orang fasik akan ditimpa malapetaka, ya, dan itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-12 berkata begini, saudara, adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Bayangkan saudara, kalau para pemimpin di kota itu ternyata semua sudah menjadi penyesat yang tadi diucapkan di situ. Mulai dari pahlawan, mulai dari para tua-tua, para nabi, ya, para ahli sihir, mantra, semua sudah menjadi penyesat di kota itu. Apa yang akan terjadi? Tuhan murka. Mari kita kembali kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan mau disesatkan oleh siapapun juga. Saudara harus punya kebenaran di dalam dirimu supaya engkau tidak disesatkan baik oleh tukang mantra, tukang tipu, tukang nujum, ahli, bahkan termasuk oleh yang mengaku dirinya pendeta. Ya, karena di sini ditulis juga nabi menyesatkan. Bayangkan saudara, mari kita berbalik pada Tuhan. Ya, cari kebenaran yang hakiki supaya hidup kita berbahagia oleh karena perbuatan kita. Kita mau berkata malam hari ini, kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Hanya orang-orang yang mau menggenapi firman Tuhan yang akan melihat rencana kebahagiaan dalam hidup mereka. Biar engkau dapati malam ini kami semua menjadi orang dipakai oleh Tuhan. Hidupku mau menggenapi setiap firman-Mu.
Kami tidak ingin disesatkan dan kami tidak ingin menjadi penyesat. Kami ingin berdiri di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu untuk menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami, keluarga, rumah tangga, kota dan bangsa ini. Mari katakan sama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami dapat menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mau menuruti firman-Mu dan tidak tersesat atau menyesatkan yang lain. Pakai kami Tuhan, genapi rencana-Mu atas hidup kami, keluarga kami, kota kami, bahkan bangsa ini. Tuhan, pakai hidup kami Bapa. Kami tidak ingin murka Tuhan menimpa kami. Kami ingin Tuhan melihat berkat-Mu tercurah atas hidup kami, karena kami mau taat kepada firman-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami Bapa. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu Tuhan, memberkati keluar masuk-Mu, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu senantiasa mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.